Ini era sudah sedemikian canggihnya, sudah banyak juga software yang bisa dibuat untuk seolah-olah memasangkan wajah kita pada foto atau bahkan pada video, ya. Mas, lanjut ya. Nah, Iya. jadi begini, eee, sebenarnya kita tidak bisa, langsung atau boleh kita menuduh seseorang itu, mirip atau tidak, apalagi sekarang ini era sudah sedemikian canggihnya, sudah banyak juga software yang bisa dibuat untuk seolah-olah memasangkan wajah kita pada foto atau bahkan pada video, ya. Software ini ada yang namanya deepfake, ada yang namanya reface dan lain sebagainya. Kita bisa cari itu software itu dan kemudian sudah ada template-nya di dalam itu. Jadi kalau kita mau main menjadi Kate Winslet misalnya, ya kita tinggal cari sosok atau foto wanita yang ingin kita masukkan, kemudian di situ ada template-nya, kita masukkan ke dalam Titanic, seolah kita menjadi Kate Winslet yang juga bermain bersama dengan Leonardo DiCaprio, ya. Atau kita bisa menjadi seorang Terminator, bahkan kita bisa menjadi Psy, ya gitu, Papa Gangnam Style itu pun juga ada di situ. Nah, tapi ini semua itu sudah ada polanya, sudah ada template-nya. Jadi memang tidak sembarangan kemudian orang bisa mengatakan, oh itu kan pakai software gini. Enggak, software itu pun bisa diketahui ciri-cirinya. Jadi artinya kita bisa tahu itu karya dari software atau asli, ya gitu. Film-film kan juga menggunakan metode itu, jadi menggunakan supaya orang tidak perlu beradegan yang terlalu berbahaya, kita bisa memasukkan profil orang tersebut ke dalam template yang sudah ada pada film tersebut. Nah, jadi kita harus hati-hati, tidak boleh sembarangan mengatakan ini ya atau enggak. Apalagi semenjak setelah kasus video yang mirip dengan GA ini, kan juga mirip juga misalnya disebut-sebut artis JD gitu misalnya, atau ZA dan lain sebagainya. Dan bahwa kebanyakan saya kalau dilihat saya tidak perlu mengkomentari karena begitu saya lihat oh itu jelas palsu gitu karena banyak sekali sebenarnya video-video semacam itu yang beredar di dunia maya ya gitu artis Asia atau Amerika Selatan yang posturnya seperti orang Indonesia itu banyak ya gitu. Jadi makanya kita juga tidak boleh gegabah atau tidak boleh langsung. Makanya ini juga pesan saya terhadap teman-teman para netizen ya. Jangan kemudian asal menyebarkan, membantu memviralkan gitu ya gitu karena itu ada konsekuensi hukumnya. Dan harap diingat hukum kita Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 yang itu merupakan revisi dari Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 itu memang mengadili siapa yang menyebarkan. Jadi bukan siapa yang membuat loh ya, tapi siapa yang menyebarkan. Jadi harus hati-hati. Orang yang menyebarkan film atau video atau foto yang kemudian bisa masuk dalam undang-undang bukan pelakunya. Nah, ini yang hukum kita tidak mengadili pelakunya kecuali pelakunya ikut menyebarkan. Seperti pada kasus penyanyi A dengan dua cewek waktu itu CT sama LM waktu itu kan Allah yang kemudian mengkopikan file-file video di dalam komunikatornya itu ke dalam komputer. Nah, komputer di sanggarnya itu yang kemudian orang sanggarnya, sound engineer-nya, kemudian kan dia yang menyebarluaskan. Atau pada artis VA ya yang juga barusan ini divonis ya, dia kan juga terbukti bahwa dia menjual tanda kutip ya, menjual profil dirinya sebagai portfolionya itu kemudian sebagai untuk bahan jualan atau untuk bahan promosi dia gitu. Karena dia sendiri yang mempublikasikan. Tapi kalau seseorang itu tidak sengaja merekam bukan tidak sengaja pada video ini kan juga merekamnya sengaja ada bukti bahwa dia merekam sengaja, orang yang menyebarkanlah yang bisa kena tuntutan. Jadi itu kita